Sampai-sampai saya coba telusuri ke dalam. Saya coba beneran enggak ada hawa-hawa negatif enggak. Pada saat di ruang tengah itu hawanya itu kayak ada yang ngikutin gitu di belakang itu. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Sobri? Alhamdulillah baik Mas. Jenengan? Alhamdulillah baik juga. Kita kedatangan narasumber dengan Mas Sobri ini ya guys ya. Dia mempunyai kisah horor yang terjadi di rumahnya. Lebih tepatnya kita dengerin aja langsung cerita Mas Sobri ini. Dulu rumah itu pas ada penghuninya, rumah itu jadi tempat bermain anak-anak gitu Mas ya. Tempat orang kumpul-kumpul. Pas pada saat lambat laun sang suami itu sakit Mas, sakit-sakitan. Suami yang punya rumah itu? Iya. Terus lambat laun sakitnya itu tambah parah. Tambah parah dan akhirnya sang suami itu sampai meninggal. Tapi sang istri itu tidak memilih bertahan di rumah itu Mas, sayangnya Mas. Memilih tinggal di rumahnya sendiri yang jauh dari tempat itu. Rumah kosong tersebut jauh enggak dari rumahnya sampean? Kebetulan rumah kosong tersebut ada di pinggir rumah, sebelah rumah saya Mas. Ini rumah saya, yang ini rumah kosong. Iya. Gitu. Pada saat rumah itu sekitar berapa bulan itu ditinggalkan Mas. Jadi rumah itu terbengkalai Mas ya. Hawanya itu seram gitu. Kalau pas saat malam itu pasti banyak kejadian-kejadian aneh loh Mas di situ. Seperti apa Mas? Contohnya saja tetangga-tetangga saya itu. Banyak di situ tetangga-tetangga yang mengalami hal-hal aneh. Diganggu gitu maksudnya? Iya, diganggu. Mulai dari yang anak kecil gitu. Biasanya anak kecil kan penglihatannya punya indera gitu kan ya. Ya, penglihatan belum balik biasanya. Iya gitu. Itu sering melihat itu Mas. Sering melihat pas waktu apa itu? Pas malam hari itu Mas. Habis isya itu. Gimana kata anak kecil itu? Kata anak kecil itu biasanya kalau main di depan rumah biasanya ya. Kumpul di depan rumah. Biasanya bilang sambil tunjuk gini, ada hantu gitu. Kalau saya sendiri yang ada di dekatnya itu tidak bisa melihat. Posisi keadaan waktu itu banyak orang ya dengan Mas Sobri sendiri di depan rumah. Iya itu. Tapi pada saat anaknya itu bilang sambil ditunjuk gini, ya saya cuma merasakan gitu, merinding gitu. Tapi tidak bisa melihat gitu. Namanya anak kecil kan nggak bisa ditanyakan hantu kayak apa kan gitu. Bukan satu anak kecilnya Mas. Oh, lain anak kecil gini? Iya, lain yang anak diganggu. kecil itu yang diganggu. Coba bayangkan kalau saya sendiri pas lihat itu, nggak tenang. Banyak itu kejadiannya Mas. Dari yang merawat rumah itu juga. Oh, tapi itu rumah dirawat atau gimana? Dirawat cuma kadang-kadang gitu. Oh, enggak intens. Intens. Itu ada juga kejadian anehnya. Biasanya melihat penampakan gitu. Ada yang lewat gitu. Pas waktu apa biasanya itu Mas? Waktu sore gitu. Waktu sore biasanya itu. Pas waktu sore itu kan nyapu ya Mas ya. Itu biasanya ada yang lewat di belakang gitu Mas. Kalau orang ada yang lewat di belakang pasti gini, ini kan
berdiri gitu. Iya, bulu Itu. kuduk berdiri gitu. Iya, itu cerita kata orangnya itu. Lihat penampakan lagi. Ada yang di sebelah kamar mandi itu katanya orangnya ada yang ngintip gitu. Cuma enggak tahu itu ya apa sosok yang menampakkan diri atau yang mengintip itu ya. Cuma sesosok bayangan cuma Mas. Hitam gitu. Tidak berani langsung menonjolkan dirinya langsung gitu. Ada satu ini depan rumah ini kerja malam gitu Mas ya. Itu datangnya malam kan. Iya. Taruh sepeda pasti di apa katanya orang Jawa itu longlongan. Oh, longlongan. Iya. Gitu. Taruh di situ. Kerja apa itu tetangganya itu kok sampai malam biasanya? Biasanya kalau di pabrik kan gitu kan Mas. Oh, Di kerja pabrik ya. Iya. Iya, nggak nentu juga kan. Pulangnya Iya. biasanya jam 12 gitu ya, Mas. Iya itu Mas. Itu katanya pernah ada sosok apa gitu yang ngintip di dapur, pintu dapur itu. Pintu dapur rumah kosong itu. Iya. Sedangkan posisi pintu dapur, ini pintu dapur saya, ini pintu dapur rumah kosong. Hadap-hadapan gini. Di longlongan itu ya. Iya, di belakang itu. Longlongan terus belakang gitu. Terus gimana? Disamperin, Mas? Enggak, langsung kabur sambil naruh sepedanya itu sambil ketakutan, Mas. Orangnya, Mas. Gimana mau lawang ada penampakan kayak gitu, langsung kabur dia. Ada juga itu, Mas. Kejadiannya itu pas saat mau hajatan, mau repot, Mas. Oh, hajatan. Yang posisi mau hajatan nih siapa? Di rumah, Mas. Oh, di rumahnya Mas Sobri sendiri ya? Hajatan kecil-kecilan gitulah. Iya. Biasanya hajatan buat 1000-nya orang mati. Itu kan ada hajatan juga kan, Mas. Iya, iya. Nah, sebelum itu H-3 pisang gitu, Mas. Oh, pisang yang dibungkus itu ya? Iya, pisang yang dibungkus untuk mematangkan pisang pematangan itu. itu. Ya. Biasanya kan 2 hari itu, Mas. Oh iya. Itu dibungkus kan rapat gitu, Mas. Kalau Maduranya diokep, guys, diokep. Ya. Dengan karbit itu biasanya ya, Mas ya? Iya, betul, dengan karbit. Dibungkus rapat. Ada banyak kan pisangnya kan? Iya. Dibungkus rapat selama 2 hari apa 3 hari itu. Ya, tergantung. Biasanya ya tergantung udah. Ya. Kadang 2 hari gitu ada. Ditaruh di depan rumah kosong itu dan didiamkan 2 hari itu. Pas 2 hari itu pisangnya kan mau dibuka, kan sudah matang kan. Pas dibuka lah, kok bawahnya ada yang hilang. Pisang itu, Mas? Iya. Pada saat dibuka itu pagi-pagi kok rame orang gitu. Saya kaget loh, Mas. Gimana nggak mau kaget? Apa kok rame di depan? Iya, benar. Ternyata cuma pisang hilang. Iya, memang cuma pisang yang hilang. Tapi hilangnya itu kenapa? Kok masih utuh semuanya? Itu yang jadi tanda tanya, Mas. Kalau emang maling itu bakal amburadul ngambilnya gitu maksudnya, Mas? Yang jelas kalau ini memang maling. Yang hilang itu di mananya, Mas? Yang hilang itu di sebelah bawah. Oh, yang orang normal ngambil itu mustahil ya? Mustahil. Tidak bisa ngambil seperti serapi itu ya? Mustahil kalau pengambilannya secara orang-orang biasa gitu. Terus kata orang-orang sendiri gimana itu, Mas, menanggapi pisang itu yang hilang itu? Ada tetangga yang satunya menganggap itu dicuri oleh anak-anak. Biasanya ada anak-anak yang begadang gitu kan. Iya. Udah wis, itu paling dicuri itu. Paling dicuri wis. Biarin wis. Ada juga yang menanggapi masa dicuri? Lawang itu cuma di bawahnya yang diambil. Yang di atas kok utuh. Terus tutup terpalnya itu kok juga masih utuh juga. Iya. Masih tidak terbongkar. Masih rapi ya? Masih rapi. Akhirnya ada yang ngeklaim jangan-jangan diganggu sama genderuwo. Gitu. Lah ada yang ngeklaim kayak gitu ya kayak
saya sendiri perasaannya yang merinding juga. Iya. Posisinya juga takut juga karena posisinya juga Dekat dempet, rumah. dekat rumah. Apalagi acaranya sampean ya. Iya. Duh, kok bisa ya, gimana gitu caranya. Akhirnya sama orang tua manggillah orang pintar. Setelah acara, manggilnya orang pintar setelah acara. Setelah acara tapi itu. Iya. Untuk acara berlangsung gimana masih ya? ada aja gangguan-gangguannya. Gangguan dari gaib itu ya? Iya, masih ada aja gangguan-gangguannya. Seperti apa itu Mas? Kadang salon itu ada salon yang tidak bunyi gitu. Padahal tidak ada gangguannya di salon itu. Tidak ada kendala teknisnya gitu. Iya. Moro-moro wis tidak bunyi gitu. Sampai bingung kan. Terus yang biasanya tukang salonnya itu. Ya, iya biasanya ada yang jaga itu Mas. Iya. Yang ngatur. Ada yang ngatur, ada yang jaga. Terus malamnya itu pasti kan nginep kan Mas. Iya. Selama acara berlangsung. Selama acara berlangsung. Di situ yang jaga salon itu kan nginep, tidur di teras itu. Tidur di teras itu. Pas tengah malam, kan 3 orang kan. Ya 3 orang. Pas tengah malam kebangun yang satu. Iya. Kebangun yang satu. Kok satunya duduk-duduk? Disapa ndak? Akhirnya karena cuma sendiri ya tidur lagi. Iya. Dipikir mungkin sudah ada yang jaga gitu ya. Iya, ya akhirnya tidur lagi. Dan orang itu sudah terbangun, tanya ke temannya, siapa yang jaga tadi malam? Sampean dah? Bukan. Yang dianggap berdiri. Yang tadi malamnya duduk-duduk itu. Oh, tanyanya ke dia gitu, yang bangun tidur itu. Dikiranya temannya itu. Ternyata temannya itu tidur di teras di depan. Teras depan. Ini kan rumah saya dempet sama rumah. Ini rumah kan padat rumah. Iya, padat rumah. Iya, tidur di teras yang depan itu. Oh, jadi bukan temennya ya Mas ya? Ya bukan berarti kalau kayak gitu. Siapa pas yang duduk-duduk itu guys? Aduh, itunya yang jadi penasaran juga. Akhirnya tukang salonnya itu Mas ya. Pas jaga malamnya hari lagi itu, malamnya lagi. Besoknya. Iya. Tidak tidur dia. Takutnya pas tidur itu trauma mungkin dia. Trauma. Iya. Itu dia. Jadi kalau biasanya hajatan di desa itu tukang sound itu juga jaga standby malam biasanya guys. Karena di samping kendala dari salon, takut ada apa-apa juga masalah penerangan lampu biasanya. Iya itu. Takutnya ada kendala. Itu pas acaranya Mas Sobri ya? Iya, pas acara itu. Terus manggil orang pintar itu Mas. Oh, yang tadi ya. Iya, yang tadi saya cerita itu, manggil orang pintar itu. Akhirnya orang pintar tak ceritakan kalau di rumah ini ada gangguan gini. Betul. Habis itu sama orang pintar tersebut bawa garam itu. Bawa garam ditaburkan di dalam rumah itu. Entah apa yang dibaca, enggak tahu. Terus sampai ke ruang belakang, sampai di dapur gitu. Sampai di dapur ya? Iya. Sampainya itu sudah selesai, sampai di dapur, akhirnya ke depan. Duduk-duduk lagi di ruang tamu rumah, di rumah saya itu. Sambil cerita. Ini di sini ada ini, ada sesosok ini, gendruwo gitu. Itu yang ganggu kemarin, pisangnya yang hilang itu. Terus yang duduk-duduk. Diceritain semua sama Mbah tukang pintar itu ya? Iya, diceritain semua. Dan akhirnya mbahnya itu sudah bilang kalau genderuwonya itu sudah diusir gitu katanya. Kemungkinan tidak akan balik lagi gitu. Akhirnya lega. Selang beberapa hari gitu Mas ya.
kok masih ada aja, Mas. Saya kan ternak domba gitu. Oh iya. Posisinya domba, kandangnya itu ada di belakang rumah itu. Pas malam hari itu, sekitar jam 11 gitu, Mas. Saya ke dapur. Kok ada kayak apa suara nangis apa gimana gitu. Masa domba suaranya kayak nangis gitu. Iya. Kan lucu. Lucu. Itu. Ya. Oh, kedengarannya ada yang nangis gitu sampean. Iya, kayak gitu. Kayak suara masa domba bunyinya gitu. Kan domba kan mbe gitu kan. Ya. Sudah lain. Itu pun meskipun domba sendiri yang bunyi pas tengah malam kan agak gimana gitu, Mas. Agak gimana, mau tak cek sudah malam hari. Iya. Akhirnya lampunya saya nyalain juga. Biar enggak bunyi. Itu saya kalau pulang majelisan gitu kan ya. Itu malam, biasanya jam 1 gitu. Jam 12, jam 1. Naruh sepeda di situ biasanya, di longlongan tadi itu. Di longlongan juga ya? Iya, lalu di longlongan juga. Saya taruh pelan-pelan gitu. Karena udah malam, posisi banyak yang tidur. Taruh pelan-pelan. Nggak taunya yang di belakang ada yang ngintip juga. Oh, ngalami sendiri kalau sekarang, bukan cerita ini gitu. Iya. Kok bisa sampean tahu di belakang ada yang ngintip itu? Yang di belakang rumah itu, yang di dapur itu. Iya. Tak biarkan aja sudah. Tak biarkan sambil jagrak sepeda gitu. Iya. Terus habis jagrak sepeda, tak lihat di jendela. Ada yang ngintip juga di jendela. Jendela sebelah itu ada jendela kaca. Di sebelah saya naruh sepeda ada jendela kaca. Rumah kosong itu berarti ya, dari dalam ngintipnya berarti? Iya, itu. Langsung saya, Mas. Tak tengok langsung di jendela kok. Nggak ada gitu. Mungkin halusinasi gitu aja. Mungkin. Tapi yang gini, di sini ini merinding. Sampai-sampai saya coba telusuri ke dalam. Saya coba beneran enggak ada hawa-hawa negatif enggak. Sampai penasaran, tak telusuri sampai siang hari. Kalau malam hari takut ya, Mas. Ya jelas. Jadi akhirnya di siang hari saya coba masuk di siang hari itu. Masuk di ruang tamu. Ya. Masih aman-aman aja. Tapi hawanya sudah hawa-hawa negatif sudah, Mas. Kerasa ya, Mas? Kerasa sudah. Habis itu langsung masuk ke ruang tengah saya, Mas. Masuk kan ruang depan, itu ruang tengah ada pintu kecil gitu kan. Lah masuk sedikit gitu. Langsung masuk, hawanya itu langsung berubah gitu. Hawa langsung berubah, tak coba telusuri. Lawang siang hari. Berani-berani aja ya, Mas? Tak berani-beraniin aja. Nanti kalau seumpamanya langsung ketemu kan langsung kabur kan enak terang. Tapi ternyata kenapa kok pada saat di ruang tengah itu hawanya itu kayak ada yang ngikutin gitu di belakang itu. Atau nggak ada. Kayak ada yang ngikutin. Sampai sekarang nggak ada yang berani masuk di ruang tengah itu. Nggak ada yang berani. Dan peristiwa-peristiwa itu masih kejadian ya sampai sekarang ya? Iya. Berarti tukang apa tadi, orang pintar itu kurang ampuh berarti tadi ya? Kurang ampuh kalau cuma garam. Itu paling garamnya sudah cair paling. Garamnya sudah cair. Baik Mas, terima kasih sudah bercerita di channel YouTube kami. Yeah. Jadi intinya guys, kita sebagai manusia jangan sampai ada perasaan takut pada setan, pada jin yang mengganggu kita selama kita tidak pernah mengganggu jin tersebut. Selalu bertakwa kepada Allah, selalu memohon perlindungannya, dan jangan lupa untuk tetap waspada. Terima kasih Mas. Siap, sama-sama. Monggo diminum. Siap.
Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.